Dari mana asal utangnya, berapa bunganya, pengembalian seperti apa, itu hanya Menteri Keuangan. Tidak ada yang mencampuri apapun. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi antara Direktur Jenderal Utang dengan si pemberi utang. Kita nggak pernah tahu apa itu yang terjadi. Dan pasti ada tidak mungkin lah masa kita dapat bunga tinggi sekali dibanding negara yang country risk-nya lebih tinggi dari kita, tapi bunganya dia lebih rendah, kita lebih tinggi. Kan logikanya nggak masuk akal. Secara sistemik struktural, Indonesia itu mestinya nggak ngutang. Kalau Anda sungguh-sungguh punya nyali, hadapi perusahaan-perusahaan asing yang melakukan kejahatan perpajakan di Indonesia. Sungguh-sungguh miris bagaimana orang-orang yang diserai amanah untuk mengelola harta negara, baik utang, pajak, dan sebagainya, mereka gunakan cara-cara yang seolah-olah tidak melanggar hukum, tapi pada hakikatnya untuk memperkaya diri dan kelompok mereka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, satu hal yang membuat para ekonom dan orang-orang yang peduli dengan Indonesia hari ini dan masa depan, yaitu besarnya utang Indonesia yang kelewatan ya. Kelewatan banget kelewatan ya. Kalau dibagi 270 juta jiwa penduduk Indonesia, maka masing-masing tiap jiwa warga Indonesia itu menanggung utang 24 juta sekian. Dahsyat kan? Kalau dibagi 270 juta. Itu artinya setiap bayi yang procot baru lahir itu langsung menanggung beban utang 24 juta sekian. Anda bisa bayangkan kalau di rumah sederhana, yang satu suami, satu istri, 2 anak saja, maka 24 kali 4 angkanya menjadi 96 juta. Hampir 100 juta, padahal rakyat itu tidak pernah merasakan apa-apa. Utang yang begitu besar yang konon katanya untuk pembangunan, ternyata juga hanya untuk bayar utang lagi ya. Hanya untuk bayar utang lagi. Nah, saudara sekalian, ini yang menarik adalah bahwa ketika dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia beberapa waktu yang lalu, itu saya sudah ulang-ulang sebetulnya acara ini, tapi karena begitu banyak topik dan tema penting yang disampaikan oleh para pembicara, jadi kalau kita penggal-penggal jadi bagian-bagian, ini tetap menjadi isu-isu yang menarik dan sungguh-sungguh sangat penting. Misalnya kombinasi duet antara Ihsanuddin Nursi, ekonom, dan si manusia merdeka Muhammad Said Didu itu mengungkapkan bagaimana utang itu sesuatu yang sangat menyusahkan bangsa Indonesia, dan jumlah yang besar sekali itu disebutkan bagaimana kalau mau, kata Ihsanuddin Nursi, nanti saya penggalkan potongan pernyataan dalam diskusi tersebut. Kalau mau Indonesia tuh tidak perlu tidak perlu bikin utang. Tidak perlu bikin utang, apalagi sampai ribuan triliun dan dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, terkait soal bunga yang sangat tinggi ini, nanti saya coba kutipkan atau saya penggalkan video pernyataan penjelasan dari Muhammad Said Didu, ya, mantan sekretaris Kementerian BUMN. Dan menjadi penting karena selama dia menjadi birokrat sekian puluh tahun itu, dia tahu persis bagaimana lobang-lobang modus operandi orang-orang yang menggunakan jabatannya dengan dalih kepentingan negara, tapi mereka bukan mengail lagi ya, menjaring, mengeruk keuntungan yang sangat-sangat besar secara seolah-olah tidak melanggar hukum. Nah, kembali ke soal Said Didu tadi, saudara sekalian, bagaimana dia mengatakan
sebetulnya juga sudah pernah saya tampilkan, tapi waktu itu hanya selintas karena saya waktu itu lebih konsentrasi pada tema lain yang disampaikan oleh Ihsanuddin Nursi. Kali ini dia bicara dalam durasi yang itu, maksud saya, dia mengatakan bahwa kalau mau Indonesia itu tidak perlu utang, tidak perlu ngutang. Dengan syarat, dua saja, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama dia bilang, ini dia, saya buat catatan-catatan. Yang pertama, hadapi perusahaan asing di Indonesia. Wah, dia memberikan contoh beberapa perusahaan yang sangat besar, yang yang patut diduga sangat kuat melakukan kejahatan perpajakan. Dalam video sebelumnya disebut transfer pricing ya, transfer pricing mereka melakukan segala macam lah ya. Kalau diekspor harganya diturunin gitu kan, supaya biaya pajak-pajaknya, biaya masuknya atau biaya ekspornya menjadi lebih rendah dan sebagainya. Tadi soal berhadapan dengan pengusaha PMA, juga dengan para konglomerat besar. Dia misalnya menyebut angka ya 15 orang konglomerat Taipan besar kita itu punya kekuatan setara dengan 64% dari APBN. Oke. Dan itu artinya apa? Mereka bisa mendikte APBN sesuai kemauan mereka. Kemudian mereka juga, kalau sisi aset, jumlah gabungan 15 orang Taipan besar ini, asetnya bisa setara dengan CAR. CAR itu Capital Adequacy Ratio, jadi modal minimum bank yang diwajibkan oleh BI. Nah, itu seluruh perbankan nasional digabungkan modal minimumnya, itu mereka tuh punya aset setara atau bisa lebih besar dari CAR ini. Capital Adequacy Ratio seluruh perbankan. Dahsyat sekali. Nah, berlanjut. Ihsanuddin mengatakan bahwa dengan kekayaan seperti itu, dengan dasar seperti itu, tinggal dilihat saja bagaimana mereka membayar pajak, PPN, PPH, pajak penghasilan badan, perusahaan-perusahaan mereka seperti apa, oke? PPH pribadinya seperti apa. Jadi lihat pajak-pajaknya apakah sesuai dengan angka-angka itu atau tidak. Ya kan? Itu soal berhadapan dengan pengusaha besar baik asing maupun lokal. Kalau pemerintah Indonesia berani berhadapan dengan menerapkan aturan-aturan seharusnya, maka akan diperoleh pajak yang jumlahnya dahsyat sekali, dan itu membuat Indonesia tidak perlu mengutang lagi, ya kan? Termasuk misalnya sumber-sumber lain adalah sumber pajak itu sendiri, lagi-lagi pajak itu sendiri ya. Jadi dalam penyusunan target-target penerimaan perpajakan nasional, ini menarik ini. Ihsanuddin Nursi mengatakan bahwa memang orang-orang Kementerian Keuangan sengaja memasang target di bawah dari potensi yang bisa mereka peroleh. Ini menarik. Karena angkanya kalau dia kutip dari angka-angka IMF, OECD, dan World Bank, itu yang logis kata dia, tax ratio Indonesia itu kata mereka, tiga institusi keuangan internasional ini adalah sekitar 12-12,5%. Oke? Anda tahu hari-hari ini tax ratio kita cuma 9,1% atau pokoknya di bawah 10%. Dan itu harusnya sebetulnya bisa sampai 12-12,5%. Dengan angka 12-12,5%, maka menurut mereka bertiga ini, OECD, IMF, dan Bank Dunia, itu pajak yang kita peroleh bisa mencapai 2.100 triliun. 2.100 triliun, saudara. Tapi Anda lihat di APBN 2023 yang terbaru saja, target pajak kita cuma, ini dia, target pajak kita cuma di sini cuma 2021 triliun. Jadi minimal ada selisih 79 triliun minimal tuh ya. Jadi mereka memang sengaja memasang target 5-10% di bawah potensi yang bisa diperoleh. Kenapa? Pertama, kalau mereka pasang di target dengan potensi yang bisa benar-benar real mereka peroleh, maka secara kinerja, key performance index-nya ya, maka ya biasa mau segitu gitu. Tapi kalau dipasang di target, kalau dapat perolehan lebih, maka mereka disebut mencapai target atau melampaui target, dan itu artinya ada bonus. Dahsyat ya. Jadi kalau Anda misalnya, gampangnya sederhananya gini, kalau Anda mampu mengangkat beban barang 50 kg misalnya, Anda lapor kepada orang yang memerintah Anda, Pak, saya cuma bisa ngangkat 40 kg maksimal.
aduh kita perlu cepat nih, gimana nih? Pokoknya kalau kamu bisa angkat itu nanti saya kasih bonus deh. Gitu loh. Padahal kita mampu ngangkat 50 kilogram. Maka dia akan angkat 40, 42, 43, 45. Wah, kamu nih memang melampaui target. Ini bonus buat kamu. Itu yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan itu yang disampaikan oleh petinggi Kementerian Keuangan mantan, atau dia nggak sebut mantan ya, masih petinggi kepada Ihsanul Nursi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kedua masih ya. Masih pertama ya. Kemudian yang sumber lain yang tidak kalah dahsyatnya adalah ketika misalnya dari pertambangan. Wah, Ihsanul Nursi menyebutkan selebih detail, nanti Anda bisa dengarkan sendiri langsung, yang seperti kata Abraham Samad, mantan ketua KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang apabila Indonesia, pemerintah Indonesia betul-betul membersihkan mafia tambang, itu maka bukan cuma kita tidak perlu utang, tapi dia menyebutkan itu bisa menghasilkan dana sangat besar sehingga setiap rakyat Indonesia, setiap jiwanya bisa memperoleh santunan 20 juta rupiah per bulan. Ngeri nggak Indonesia, warga negara Indonesia? Anda ngeri nggak? Tapi karena mereka lipat segala macam sehingga terjadi kebocoran yang luar biasa dan dana yang super besar itu hanya dinikmati oleh para, Anda mau nyebut oknum. Saya kok ragu-ragu. Edi, nggak boleh gitu dong. Jangan gebiah uyah gitu dong. Jangan generalisir gitu dong. Nggak semua pegawai Kemenku jahat dan buruk. Tentu saya setuju. Tidak semua, masih ada tentu. Tapi sayangnya yang begini, masih ada yang baik-baik, bagus-bagus. Yang jahat, yang curang, yang cuah-cuah sangat sedikit. Oke, saya setuju dengan statement itu. Tapi sayang sekali, saudara sekalian, jumlah yang sedikit itu adalah orang-orang yang pada posisi-posisi strategis, posisi-posisi puncak, sehingga jumlah mereka yang sedikit itu dibanding jumlah yang besar yang baik-baik itu sungguh-sungguh menggerogoti keuangan negara dan pada akhirnya menyusahkan rakyat Indonesia. Nah, ini video dari Ihsanul Nursi. Silakan. Ingat ya pengakuan Bambang Brojonegoro ya. Pengakuan Bambang Brojonegoro adalah ada ribuan orang pengemplang pajak gitu kan. Gitu, itu pengakuannya. Berapa sih sebenarnya situasi Indonesia yang tadi kelihatannya bisa kita terima dari segi perpajakan? Seperti saya bilang tadi, mestinya kalau kita ngambil dalam perspektif pakai catatan IMF, catatan Bank Dunia, catatan OECD, di mana perpajakan yang logis adalah untuk Indonesia bergerak antara 12 sampai dengan 12,5%, ulang, 12 sampai dengan 12,5%, maka sesungguhnya teks yang harusnya Indonesia bisa terima adalah 2.000, ini mestinya diambil di sini, 2.100 triliun. Itu dianggap logis. Tapi yang Anda bisa lihat sekarang APBN di 2023 tetap lebih rendah. Ketemu. Kenapa lebih rendah? Muncul kebiasaan orang-orang di lapangan banteng, orang-orang di Dirjen Pajak. Kalau kami sampai bilang 2.100, nanti kami nggak punya prestasi karena pada akhirnya kami bisa mencapai 2.100. Biasanya memang kami turunin 10% atau 5% untuk menunjukkan kami punya prestasi, gitu. Dan dapat bonus gitu jadinya. Itu logika mereka, biasa-biasa aja tuh mereka ngomong kayak gitu. Komisi 11, saya pernah di situ, Laude Kamolin pernah di situ. Itu tahu karakter-karakter kayak gitu loh. Itu memang begitu. Jadi kalau mestinya dapatnya 2.100, mereka turunin 5%. Mereka turunin paling, ya kalau 10% kegedean deh, 5% turunin. Jadi paling tidak turunnya 100 triliun. Ya sudah bikin aja 2.000, ketemu angkanya. Atau sekian triliun di 2023. Itu, nah berarti ada kebocoran. Potensial bocor, real bocor gitu loh maksud saya. Saya ketemu dengan Dedengkot Bea Cukai. Dia khusus datang ke rumah saya untuk menceritakan tentang bagaimana manipulasi di dalamnya. Apa poinnya? Kalau ekspor under invoice. Kalau ekspor under invoice. Jadi diturunin value-nya. Kalau lo bikin, turunin dong, gue bayarnya kurang. Kali impor gimana? Sama. Under invoice juga, kamu kan baku. Nah, disitulah kemudian muncul soal lewat pintu merah, lewat pintu hijau, macam-macam, ya kan? Jalur hijau, macam-macam di situ.
Tapi pada hakikatnya praktek di lapangan biasa-biasa aja, muncul kayak gitu tuh biasa-biasa aja. Jadi artinya sesungguhnya, saya mau bilang sama Anda, pemirsa FMN, secara sistemik struktural, Indonesia itu mestinya nggak ngutang. Satu ya. Ulang, sesungguhnya secara sistemik struktural, Indonesia mestinya tidak ngutang. Hello, teman-teman lapangan Banteng Utara, kalau Anda punya nyali, hadapi perusahaan asing yang melakukan kejahatan perpajakan di Indonesia. Kalau Anda punya nyali. Ulang ya, mudah-mudahan Anda dengar nih. Mudah-mudahan Anda tahu. Kalau Anda sungguh-sungguh punya nyali, hadapi perusahaan-perusahaan asing yang melakukan kejahatan perpajakan di Indonesia. Kalau nggak tahu, datang ke rumah saya. Saya bilang sama Anda, datang ke rumah saya. Saya bisa kasih tahu. Ada di mana? Ya, oke. Nah, ini real. Kita main data, bukan main kata-kata. Gue nggak bikin analisa, datanya ada, kerjanya ada, tinggal lihat gitu. Maunya gimana? Apakah itu perusahaan yang berbasis energi, apakah itu perusahaan yang berbasis tambang, apakah itu perusahaan yang berbasis sawit, apakah itu perusahaan yang berbasis jasa gitu ya. Mari kita bongkar sama-sama. Jadi yang pertama tadi kita nggak perlu ngutang. Yang kedua, berani nggak bongkar ngadepin perusahaan asing? Asing yang keluar dan perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia. Pertanyaan begini, pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, FNN sekalian. Saya mencoba menelusuri 15 orang terkaya di Indonesia. Anda tahu dari 15 orang terkaya di Indonesia, berapa kekuasaan mereka terhadap APBN? Coba tebak, berapa? 64,sekian% terhadap APBN. Apa poinnya? Mereka bisa mendikte APBN. Mari kemudian kita bandingkan jumlah kekayaan mereka terhadap yang namanya total aset. Jumlahnya sudah sama dengan capital adequacy ratio seluruh perbankan Indonesia. Apa poinnya? Wih, pendapatan mereka luar biasa. Kalau begitu sekarang kita lihat PPH mereka kayak apa, PPN mereka kayak gimana, PPH badannya kayak apa gitu. Gampang ngurutnya gampang sekali sesungguhnya kalau kita mau kerja benar. Gitu. Sesungguhnya negeri ini dikelola dengan tidak jujur. Saudara sekalian, yang menarik lagi adalah paparan dari siapa tadi? Said Didu ya. Said Didu mengatakan terkait dengan ucapan Ihsanuddin Nursi tadi bahwa kalau mau Indonesia tidak perlu berutang dengan alasan-alasan semacam tadi ya, berani berhadapan dengan perusahaan asing, dengan konglomerat dan memberesi pertambangan. Oke, itu bagus sekali. Tapi Said Didu dari sisi mantan birokrasi, dia bisa mengatakan hal yang sungguh-sungguh membuat kita semakin marah ya, muak dan marah gitu. Bagaimana tidak? Misalnya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara itu disusun begitu rupa sehingga Menteri Keuangan itu sangat-sangat powerful. Sehingga saya juga mengatakan itu negara ini kalau nggak ada presiden, nggak ada wakil presiden nggak apa-apa. Istilahnya begitu ya. Tapi kalau nggak ada Menteri Keuangan itu susah repot luar biasa. Kenapa? Karena Menteri Keuangan yang mengatur pengeluaran dan pemasukan uang sampai setiap rupiah yang keluar atau yang masuk untuk negara itu di tangan Menteri Keuangan. Menariknya sebagai mantan birokrat, dia mengatakan bahwa tentang bukan penyakit di Kementerian Keuangan itu bukan cuma di Ditjen Pajak, bukan cuma di Ditjen Bea Cukai seperti yang sekarang lagi rame. Antara lain di Direktorat Jenderal Utang Negara. Wah, dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tadi, maka kewenangan BPN, Bappenas maksud saya, itu dipangkas total sehingga semuanya soal uang masuk, uang keluar, proyek segala macam itu ada di kendali Menteri Keuangan. Memang dia katakan angkanya, jumlahnya ditentukan bersama-sama dengan DPR. Tapi soal utang, kata saya itu dari mana sumbernya, kepada siapa negara meminjam, dannya ini yang menarik, dan berapa bunganya. Itu sepenuhnya dalam kendali Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan dan para kreditornya. Nah, di situ menariknya. Karena apa menjadi menarik? Karena seperti kita ketahui, utang Indonesia berbunga sangat tinggi sehingga selisihnya sampai 2% dibanding yang seharusnya dibayar. Karena apa seharusnya dibayar? Karena sebagai negara yang memiliki rating utang peringkat risikonya, Indonesia jauh lebih baik dibanding Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Filipina. Ternyata Indonesia membayar bunga lebih tinggi daripada mereka tadi. Dalam podcast sebelumnya sudah saya sampaikan, Filipina sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, Indonesia
sekian. Dan selisih sampai 2%. Dan 2% itu, nah itu kata saya itu sepenuhnya menjadi rahasia. Rahasia dari Menteri Keuangan dan jajarannya dengan para kreditor. Kita tidak tahu. Ini videonya dari saya Didu. Apa penyebabnya ini terjadi semua? Saya pikir adalah penyebabnya adalah memang Undang-Undang Keuangan Negara 2003, Undang-Undang Nomor 17 2003, yang sebenarnya saya katakan negara ini presiden, wapres tidak ada itu nggak ada masalah, tapi Menteri Keuangan tidak ada itu masalah besar. Karena betul-betul kewenangan mengeluarkan uang Rp1 itu hanya Menteri Keuangan. Presiden nggak berhak, wakil presiden nggak berhak. Saya nggak tahu yang merancang undang-undang ini seperti apa dulu. Nah sehingga undang-undang inilah yang menghilangkan kontrol perencanaan Bappenas terhadap perencanaan pembangunan nasional. Langsung hilang. Adalah Undang-Undang Keuangan Negara 2003. Jadi saya pikir apa yang akan bangun menurut saya memang untuk memperbaiki arogansi ini harusnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 itu diubah. Tapi jangan pernah berharap bisa mengubah dengan jalur normal. Karena semua menikmati undang-undang itu. Yang mau mengubah itu menikmati. Ini kan yang terbongkar baru pajak, Pak. Bagaimana kekuasaan direktur utang. Yang utang negara kan ditentukan memang jumlahnya di DPR tapi hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Tapi dari mana asal utangnya, berapa bunganya, pengembalian seperti apa, itu hanya Menteri Keuangan. Tidak ada yang mencampuri apapun. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi antara Direktur Jenderal Utang dengan si pemberi utang. Kita nggak pernah tahu apa itu yang terjadi. Dan pasti ada tidak mungkin lah masa kita dapat bunga tinggi sekali dibanding negara yang country risk-nya lebih tinggi dari kita, tapi bunganya dia lebih rendah, kita lebih tinggi. Kan logikanya nggak masuk akal. Jadi saudara sekalian, dari dua penjelasan pakar ekonomi ini, orang-orang yang paham dengan ekonomi negara kita ini, kita menjadi sungguh-sungguh miris bagaimana orang-orang yang diserai amanah untuk mengelola harta negara, baik utang, pajak, dan sebagainya, mereka gunakan cara-cara yang seolah-olah tidak melanggar hukum, tapi pada hakikatnya untuk memperkaya diri dan kelompok mereka sendiri. Dan itu sungguh-sungguh sebuah perilaku yang culas, jauh dari standar etika yang normal dan wajar, dan saya nggak tahu kalau harus dicari-cari pasal-pasalnya ya, dan itulah Indonesia kita. Jadi menjadi satu lagi alasan yang menjelaskan kenapa Sri Mulyani tetap doyan, hobi, dan rajin hutang. Ya, dan akibatnya kita lihat Indonesia 841 triliun uang APBN kita itu habis untuk bayar utang. Yang 441 triliun diantaranya hanya untuk membayar bunganya saja. Dan hanya untuk membayar bunganya saja itu pun kita bikin utang lagi. Dengan utang yang terus bertambah, bergulung, sungguh-sungguh tidak masuk akal kalau Menteri Keuangan terbaik dunia itu mengatakan APBN kita aman, terkendali semuanya. Kalau aman terkendali dalam logika kita sebagai orang awam, kalau aman terkendali utang tentu dari tahun ke tahun makin turun. Jumlahnya makin kecil, cicilan makin kecil, dan akhirnya menjadi lunas. Itu logika kita yang normal, awam tapi normal. Tapi dalam logika Menteri Keuangan terbaik dunia itu tidak seperti itu. Oke saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.